Skin dimulai di mana setangkai bunga putih ternodi oleh setetes darah penjahat yang dipenggal oleh para algojo keshogunan. Anime ini mengambil waktu pada zaman di mana masih dipimpin oleh seorang shogun, atau orang Indonesia bilang ini zaman samurai. Seorang pemimpin daerah atau daimyo sedang duduk bersama pengawal untuk mengawasi para algojo bekerja. Namun, pada saat seorang pria berambut putih akan dipenggal, katana algojo tidak mampu menebus kulit leher sang pria berambut putih tersebut. Bahkan, katana kebanggaannya pun harus patah. Daimyo pun tersenyum, senang ia mendapatkan orang yang sakti mandraguna. Si berambut putih pun heran, mengapa ia masih hidup? Mengapa aku tak mati? Ia pun mengingat masa lalunya sebagai pembunuh yang sudah banyak membunuh orang. Ia pun tak ingin hidup terlalu lama. Dan inilah neraka berbentuk surga. Gabimaru, itulah namanya. Ia seorang shinobi atau ninja dari desa Iwagakure. Bukan Iwagakure yang ini ya nakama. Seorang wanita pun sedang mencatat apa saja yang perlu ia ketahui dari calon korbannya. Wanita ini seorang algojo yang lebih tinggi posisinya dibanding algojo yang pertama kita lihat tadi. Ia pun berkata, bagi shinobi Iwagakure, mematahkan pedang dengan tubuh adalah hal yang mudah. Gabimaru pun menjawab, mematahkan pedang payah itu adalah hal yang mudah, bahkan tidak perlu menggunakan ninjutsu. Pada keesokan harinya, sang daimyo pun menyuruh anak buahnya untuk membakar Gabimaru hidup-hidup. Namun, cara itu pun tidak berhasil. Karena hukuman bakar gagal, keesok harinya sang daimyo mencoba memberikan hukuman ditarik oleh 2 ekor sapi. Namun tetap gagal, malah sapi yang menjadi korban. Sang wanita pun merasa heran, jika Gabimaru ingin mati, namun pada saat dieksekusi, ia mencoba melawan dengan menguatkan bagian tertentu tubuhnya. Sang wanita bertanya mengapa ia bisa tertangkap. Lalu ia berkata jika ia adalah shinobi terbaik di Iwagakure dan ia dinikahkan dengan putri kepala desa. Namun, ia merasa jika putri sang kepala desa itu bodoh dan ia tidak tahan dengannya. Ia pun meminta berpisah dan menemui kepala desa. Sang kepala desa pun memberikan tugas terakhirnya sebagai bukti tekadnya, dan ternyata itu adalah jebakan untuk dirinya. Gabimaru memiliki nama panggilan yaitu Gabimaru si hampa. Ia bagi tak berdarah dan tak memiliki air mata. Pada saat eksekusi berikutnya ia pun mampu bertahan dan keluar dalam keadaan tubuhnya terbakar. Ia pun bosan dengan percobaan eksekusinya. Gabimaru pun dibawa ke ruangan bawah tanah di mana sang wanita sudah menunggu dengan katananya. Sang wanita itu bernama Yamada Asaemon Sagiri, seorang penguji pedang dari ibu kota. Pada saat berbincang dengan Sagiri, Gabimaru pun merasa jika lehernya berhasil ditebas oleh Sagiri. Ia pun panik dan menghindar. Ternyata Gabimaru tak ingin mati. Sagiri pun mengatakan jika pedang dapat memperlihatkan sisi asli manusia. Kau memang penuh kehampaan, namun kau mencintai istrimu. Gabimaru pun marah dan melawan Sagiri dengan pedang milik algojo yang lain. Ternyata Gabimaru kabur dikarenakan mencintai istrinya dan tak ingin menjadi pembunuh bayaran. Intinya, ia hanya ingin hidup normal bersama istrinya. Maka dari itu, ia kabur dari desa. Pada saat pertarungan, Sagiri memperlihatkan surat pengampunan dari keshogunan dengan syarat pergi ke dunia lain atau Shinsenkyo, tanah surga, tanah yang indah dan ada ramuan yang bisa memberikan keabadian. Keshogunan pun mengirim pasukan ke sana, namun mereka tidak pernah kembali. Jikapun kembali, tubuh mayat mereka ditumbuhi bunga yang sangat indah. Gabimaru pun setuju dan ia memperlihatkan kemampuannya, lalu membunuh semua pasukan daimyo yang ada di sana. Hanya Sagiri dan daimyo saja yang selamat, dan episode 1 pun selesai.